arah tanah karena tadi Hazelnut menggunakan Mosin Nagant. On point tampaknya sebuah senjata sniper yang digunakan oleh satu pemain dari tim AE turun langsung dengan cepat. Kali ini melakukan tembakan juga menuju ke arah shelter yang dikuasai oleh pemain-pemain LVS 1 tersungkur langsung menjadi elimination point. Yuhai mendapatkan poin pertama untuk Red Aliens. Betul, tampaknya dari Red Aliens kali ini langsung menuju ke arah shelter yang dijaga oleh tim Landscape dan begitu galaknya mereka langsung coba mengambil satu gundukan yang menjaga posisi mereka. Tapi lihat dari sisi pada karena tim-tim lain juga mengincar tempat yang memang enak banget ini. Ada high ground, ada juga apa kayak Zuxi juga dipelangkan ke arah lobby. Ya karena kalau kita melihat tadi ada tim TA yang keluar dari area shelter akan memaksakan tim-tim lain yang lagi menumpuk semua pindah posisi kembali. Betul, kita bakal lihat smoke setup terus dilempar oleh seorang Lamborghini untuk menutup angle shot dari tim BTR. Daripada BTR sekarang hanya menyisakan 2 player yang masih aktif. Kembali kita melihat dari seorang Ryzen bisa mendapatkan sebuah lootingan-lootingan segar, akan coba melakukan tembakan juga. Hubungan pemain-pemain boom ada yang sedang melakukan revive juga dari pemain-pemain DX dan kita melihat dari sisi lain ternyata Red Aliens akan berhadapan dengan Box Gaming terlebih dahulu. Oke, kita bakal lihat dari tim BTR tampaknya punya low ground, tapi tempat mereka cukup mengerikan. Ya, karena terbuka dari sisi belakangnya, tapi lihat di bawahnya tim Box masih ada tim LVS juga yang pengen keluar dari area shelter. Tentu ini bakal ada momen fight yang cukup intens antara ketiga tim ini sekaligus. Ya dan ternyata kalau kita lihat nampaknya dari area tim LVS itu masuk ke dalam circle selanjutnya kalau nggak salah. Karena ada satu tim yang benar-benar masuk berada di area tengah namun ternyata Tom ter-takedown di sana. Ada yang datang juga, Yuhai pun tersungkur ke arah tanah dan kita melihat banyak sekali granat yang dilemparkan oleh seorang Ryzen. Akan coba maju Caidullah kali ini menuju ke arah lower ground dari seorang Ryzen dan kita melihat nampaknya masih bertahan di area atas dan ternyata itu dia Ryzen pun didapatkan dan pulang seluruhnya ke arah lobby pemain-pemain dari Bigetron Red Aliens. Maksimal sekali di match yang kedua. Betul, ini harus dimaksimalkan juga karena ini dia game yang kedua kita sudah dimulai. Ini dia Miramar dengan arah pesawat yang tampaknya cukup pelit kali ini sih. Ini cukup pelit ke bagian atas sedikit. Tapi oke sih, maksudnya kayak Ya, tampaknya untuk di match yang pertama, tapi di match yang kedua ini untuk Bigetron semua pasti berharap agar mereka bisa step up dan lihat line up dari Bigetron sekarang. Luxi, Zuxi, Ryzen Liquid, Luxi kembali bergabung untuk Bigetron Red Aliens. betul, di game kedua kali ini Luxi ya sudah bergabung lagi dan menciptakan Banget selalu. tapi tiba-tiba munculnya ya tengah-tengah zona. Yes, tiba-tiba bisa gitu. Zona 1, 2, 3 hilang, tiba-tiba muncul di bagian tengah dan ada fight yang terjadi antara One More berhadapan dengan BTR ternyata, Flo. Di mana Luxi ya? Bisa bertahan seorang diri dan lihat shoulder pick sudah dilakukan oleh Darmy. Berusaha untuk mendapatkan informasi lebih juga. Suara tembakan sudah kita dengarkan kali ini. Dan apa yang terjadi? Luxi juga ternyata harus ter-knockdown. Demikian juga dengan Ryzen. Apa yang terjadi untuk Bigetron Red Aliens? Mau gak mau kali ini tumbang satu demi satu. Di pinggir-pinggiran Sahme, tapi secara tim-tim yang bertanding cukup banyak tim yang mulai berjatuhan. Kita bakal melihat pengikisan massal masuk satu tempat kali ini. Itu terlalu dekat dengan zona biru sih yang kita bisa bilang sehingga agak sedikit panik untuk maju ke bagian depan juga. Dan DX berhadapan dengan BTR kali ini dan Bigetron Red Aliens menjadi tim pertama yang kembali ke lobby. Betul, tampaknya kehilangan 2 player di awal-awal menjadi pukulan yang cukup keras terhadap tim BTR. Tapi lihat setelah tadi Tengahnya ini panas banget dan skornya juga tipis-tipis dan dari flat pad-nya ini sih 50-50 ya kalau kita lihat flat pad-nya. Ya kalau kita lihat nampaknya masih Sana ya. Karena itu posisi bukaan banget tepat di depan dari pintu sendiri. Dan BTR. Untuk tim BTR sendiri memang dari secara perjalanan mereka kali ini nggak terlalu manis ya untuk di babak final kita. Bahkan mereka harus terseok-seok. Mereka sedang berada di patch yang kedua. Kali ini pastinya mereka butuh momentum untuk naik ke atas. Dengan 4 match yang tersisa ini harus lebih keras lagi. Dan Zuxi sudah terkena tembakan dan harus turun kembali ke belakang dulu. Informasi didapatkan oleh BTR dan mereka akan kontes kah? Atau mereka akan kabur saja karena dapat oh my god, One More lagi. ya One More kembali berdekatan namun satu pemain tadi dengan Kibiu bisa mendapatkan seorang Yuhai yang kembali bermain kali ini tersungkur ke arah tanah menjadi sebuah momentum untuk pemain-pemain One More bisa maju ke arah pertahanan dari Bigetron. Namun ingat Bigetron memiliki lower ground yang bisa dimainkan, mereka memiliki obstacle juga dan ada sebuah smoke yang ditutup terlebih dahulu agar vision dari One More tidak bisa free ke arah pemain-pemain Red Aliens. Yes, satu pemain sudah ter-knockdown kali ini, masih coba untuk dikejar juga. Masih di single tapping. Belum dapetin targetnya, tapi kalau kita lihat memang langsung aja ya. Single tapping yang sangat cepat dilakukan tadi untuk memberikan efek takut ke Bigetron sehingga temannya bisa melakukan flanking. Betul sekali, pressure yang terus dilakukan oleh pemain-pemain One More membuat Bigetron terjepit di area tersebut. Namun ternyata ada pergerakan yang dibangun oleh Luxi juga sudah bergerak ke area belakang mencari vision yang berbeda dengan rekan-rekannya. Zuxi pun melakukan hal yang sama, turun ke arah bawah dan kita melihat Ryzen masih bertahan di area tersebut untuk menahan pemain-pemain One More. Baki
Husky sudah sangat dekat akan coba maju kali ini menjadi pemain yang paling dekat dengan pertahanan dari Bigetron. Yes, jangan sampai dikagetin di angle yang tidak terlihat juga Bakinya masih berusaha untuk merayap lebih dekat lagi untuk melihat, mendapatkan vision atas Bigetron sendiri. Dan ini dia dengan darah yang sudah tersisa sangat-sangat tipis sekali first. Bigetron dan juga RRQ daripada Bigetron dan juga One More. Yes, One More-nya mereka pegang high ground juga bisa masuk sewaktu-waktu, tapi backstabber masuk dari sisi belakang juga Asa dari RRQ melihat ke bagian atas ke high ground. Oke, itu sudah terpantau juga bahwa ada satu tim yang berbeda. Jadi mereka pastinya tahu kalau ada third party atau mereka masuklah sebagai third party-nya, dan Asa confirm satu buah kill dan mereka langsung mundur kembali ke belakang. RRQ Ryu tidak ingin mengambil resiko apapun juga untuk mendekat ke posisi tersebut. Dan kalau kita sedikit flashback ke PMPL season yang keempat, ini juga menjadi tempat di mana Bigetron dipulangkan dengan cepat oleh victim. Mereka kembali berada di area yang sulit, di titik yang sama, di tempat yang sama, berhadapan dengan dua tim yaitu RRQ dan juga One More. RRQ pintar, mereka sudah mendapatkan keuntungan dari fight tersebut, langsung mundur. Yes, ya. Masih tetap sabar. Tahan dulu sebentar waktu dan spray kali ini sudah dilepaskan oleh Zuxi dan berhasil ternyata mendapatkan satu pemain dan Talent All Star. Sebuah sambutan dengan peluru-peluru yang dilakukan oleh pemain Bigetron Red Alliance, dan ini dia Bigetron Red Alliance ternyata tidak hanya berhadapan dengan satu tim, dua tim mereka hadapi bersama-sama, di mana ada EVOS dan juga Talent All Star. Bahkan Talent All Star sudah dipulangkan ke arah lobby, namun Ryzen melemparkan sebuah utility tadi membakar satu pemain yang berada di area bawah sana dan ter-takedown. Satu pemain tersebut langsung tersungkur ke arah tanah karena Micro Boy panas tadi, sebuah molotov yang dilemparkan oleh mantan rekan timnya yaitu Ryzen. Lepaskan tembakan lagi dan lagi. Ryzen berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Bonafide, dan ini dia kekuatan dari Bigetron Red Alliance. Hanya dengan dua pemain mereka masih sanggup untuk bertahan sejauh ini, dan Nuxnya lah yang Waktu yang cukup cepat, Ryzen tadi tidak hanya fokus ke arah EVOS, mereka juga fokus ke arah Bonafide, tadi bisa mendapatkan satu pemain dari Bonafide. mulai melihat ke bagian atas sana, sudah mulai terpantau Ryzen. Belum swing, masih menahan proning sedikit oleh Ryzen, dan ini dia Ryzen akan mencoba untuk maju ke bagian atas sana, sementara Zuxinya berusaha untuk buying time juga dari low ground. Belum ada tindakan dari Ryzen, tapi ini harus cepat untuk dieksekusi. Tertangkap oleh satu pemain dari One More yaitu Nguyen. Dari sisi lain tersisa berarti satu pemain terakhir yaitu Zuxi dengan keadaan yang cukup buruk karena low HP-nya, berada di area luar dari circle-nya juga akan terkena blue zone, dan ini dia dipulangkan oleh pemain-pemain One More. Memang sedari tadi sudah di lock posisi dari Red Alliance oleh One More. Akan terjawab di match kita yang ke-10, ini dia E-Ranger. Yes, tampaknya dengan arah pesawat kali ini yang terlihatnya cukup fair ya. Ini kan potongan dari arah Primors, potongnya ke tengah ke arah Rozok, harusnya cukup fair sih ke tengah kali ini, dan lebih fair, tapi apakah ini tanda-tanda bahwa circle ini bisa dibaca? Wow, ini menjadi sesuatu yang menarik juga karena lagi-lagi bermain PUBG Mobile, kalau kita udah main berulang kali, mungkin pembacaan kita bisa ngambil tempat ini, kita bisa ngambil batu ini, hal-hal tersebut lah yang menjadi keuntungan kalau kita sudah melakoni berbagai match dalam PUBG Mobile. Betul, ini waktu yang tepat buat para coach online sekarang mulai menganalisa, nggak komentar doang. Ya, itu dia. Pastinya analisa-analisa tersebut lebih dibutuhkan ya Bang Flo. Betul. Untuk kemajuan. Mungkin akan ada sedikit split yang dilakukan benar. Ini yang gue bilang nih, dikejar sampai ke arah rumah. Seperti bakal ada main box aja ngobrol, spray dengan M16 dapetin satu, trading juga oleh tim BTR, dimana 1-for-1 knock sedang terjadi. 3 dalam posisi knockout, tapi BTR terpisah jauh kali ini. Kita melihat tampaknya juga terjadi dengan isinya satu main tumbang, namun ada sebuah sport spray yang dilakukan lagi, dan ini dia M16 juga digunakan, namun harus tumbang lagi pemain-pemain dari Bigetron. Tersisa setidaknya berarti satu pemain dari Bigetron yang masih berada di area luar, di compound yang berbeda. Menyisakan satu pemain terakhir yaitu Yuhai. Betul sekali, Yuhai yang masih bisa nembak. Kali ini spray juga kembali dilakukan menuju ke pemain-pemain box, namun terjepit satu pemain terakhir, last man standing dari Red Alliance. Betul, tampaknya dari tim BTR dipotong pergerakan mereka, ingin dibatasi tempat looting mereka, dan BTR dipulangkan di posisi ke-16, dipotong habis-habisan oleh tim Box. Box Gaming benar-benar niat untuk mematikan BTR. Skema terbaik untuk grand final kali ini, dan tampak kita bakal langsung masuk ke game kita yang ke-11. Ini dia Miramar terakhir. Oke, dengan line up untuk Bigetron Red Alliance. Kalau kita lihat gak ada liquid ya di sana ya, berarti mereka akan bermain dengan 4 pemain ini dengan flat path yang menurutku cukup standar sih.
Betul, yang gue penasaran nih, sih itu yang lu lakuin gitu. Yes, meskipun lu memang pengen banget untuk pulangin tim ini, tapi kalian melakukannya juga dengan cara yang bersih gitu loh. Betul. Bersih banget eksekusinya, apa semuanya, plannya bahkan udah lengkap, bahkan mungkin skemanya bahkan sudah digambarin sama mereka. Mungkin kayak ibaratnya kita kejar ini mereka bakal kabur. Tidak, kali ini mereka Enggak. cabut. Ini yang gue bilang nih Om Awa. Dari Box Gaming udah baca habis pergerakan dari tim BTR. Ya mereka tahu mereka bakal turun kemana, nge-scrapping di mana juga dan langsung dijemput. Dan sekali lagi untuk Box Gaming, mereka seakan-akan pergi itu bisa kembali sewaktu-waktu, Flo. Betul, dan sekarang dengan mereka punya informasi 3 player BTR ada di area cekungan, bisa disamperin lagi dan fight ronde kedua dengan keunggulan 4 lawan 3. Oh my god, dari Box Gaming tidak menghentikan rencana mereka untuk menumbangkan BTR. Masih dikejar terus-terusan dengan 3 pemain kali ini backupan tidak akan bisa masuk mudah untuk BTR sendiri. Setup satu buah grenade sebagian depan dan lihat bagaimana untuk Box Gaming bermain dengan sangat agresif. Langsung flanking juga ke bagian bawah. Luxi akan langsung diinjak oleh Bagi. BTR dalam kesulitan sekarang. Betul, tampaknya mereka juga tahu bahwa Yuhai ada di area Shack, nggak tahu. Dia nggak tahu ada Yuhai di area Shack, dia tahunya ada Zuxi di bagian low ground, dikejar juga dengan 4 anggota mereka, tapi Zuxi mendapatkan seorang Chai down, bahkan dari seorang Yuhai keluar dari area pertahanan dapetin 2, tinggal 2 player box yang bertahan. Dapatkah BTR ngebalikin keadaan kali ini karena sekarang 2 lawan 2 Soas masih dalam posisi cukup low tapi punya first aid kit juga. Yes, bakal memakai dulu untuk first aid-nya sementara rekan-rekan yang lain akan nge-revive dan ini dia dari BTR karena kehilangan 2 pemain dan juga jarak dari mereka. Ini berjauhan satu sama lain antara Yuhai dan ini harus benar-benar bisa di backupin karena tidak kurang ya. Sekarang sudah 4 ke 5 udah mulai serem gitu loh. Ini mudi banget sebenarnya. Mudi banget. Gue pengen ke kiri, mental kiri. Gue pengen kanan, mental kanan. Tapi ternyata kita bakal lihat dari seorang Zuxi kali ini menghalangi tim GD bakal mendapatkan 2 poin kali ini seorang diri. Zuxi pengen menyelamatkan poin dari tim BTR di ronde kali ini. What? 2 pemain langsung disapu oleh Zuxi seorang diri, tapi ingat itu pastinya akan men-trigger tim lain yang 2 player mereka lagi, tinggal 1 yang masih aktif. Morph kali ini tinggal 2 dan tampak ke BTR dipulangkan di posisi ke-13-14 tadi ya. Dengan 2 kehabisan slot nanti. Ya, betul sekali. Dan kita langsung menuju ke match terakhir kita. Match ke-12, match yang pastinya akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi juara nantinya akan ditentukan dari match ini. Ini dia, Irajal. Oke, dengan arah flight path-nya jam 1 menuju ke jam 9, di mana untuk BTR sendiri kali ini Ryzen tidak bermain di tim mereka. Ada Liquid yang masuk untuk menggantikan Ryzen dan kita akan melihat pola dari BTR sekarang berubah. Dari segi dropnya bisa jadi mereka menuju ke Kameski hanya akan scrapping. Wow. Bigetron, Kameski. Pemandangan yang sangat langka kalau kita lihat, bahkan Yuhai pun cukup terlambat untuk Masuk dari arah belakang, kalau kita lihat di sana sudah ada Potato juga 2 pemain dari Alter Ego di belakang tepat dan Luxi. Ini untuk langsung menabrakkah ke arah dari Alter Ego? Ya, betul saja, nampaknya menuju ke arah compound tersebut. Yuhai juga sudah berganti dengan FPP mode mencari seorang Super Una. Datang kali ini bala bantuan berada di satu rumah, satu compound, diincar oleh 4 aliens yang berada di area ini. Spray juga kembali digunakan, namun ada sebuah shotgun yang digunakan juga oleh salah satu player yang ada di sini. Kita belum tahu siapa yang menggunakan senjata tersebut, namun ternyata Super Una lah yang menggunakan shotgun itu, dan itu dia kembali Super Una ter-take down oleh pemain-pemain Red Aliens. Tapi lagi-lagi Back compound. ya, back compound. Back compound, ya. Untuk BTR-nya, terjadi pertemuan juga sedang proning, tidak sadar atau bahkan mungkin melewatkan vision dia dan harus tumbang juga. Alter Ego kehilangan 2 anggota sekaligus dalam proses ini. Bigetron, mereka melakukan lootingan karena tahu bahwa lootingan mereka mungkin kurang. Mereka ngambil dari pemain-pemain yang sudah berhasil mereka eliminasi. Super Una yang menjadi korban. Sudah ada yang lain. Tadi mereka dia mengintai Bonafide ya. Sekarang mulai mengintai untuk Bigetron Red Aliens. Bahkan Kup RB yang digunakan oleh pemain-pemain Bigetron Red Aliens sudah berasap kali ini. 2 Kup RB digunakan. Ada pemain dari Boom yang datang, bahkan sudah sangat dekat. Sebuah fight akan pecah di area ini, sangat low. Satu pemain yaitu Poundbeat. Flank juga dibangun oleh satu pemain yaitu Zuxi oleh Red Aliens, tapi tersungkur ke arah tanah. Ada sebuah balasan. Zuxi yang tadi saya katakan flanknya sukses, namun harus berhati-hati karena dari belakang ternyata ada juga melakukan tembakan ke arah Zuxi. Iya, dan satu buah grenade tepat pecah di depan dari Zuxi dan dia harus grenades tersebut datang dari IKR. Ada Yuhai berusaha untuk memberikan sebuah follow up, tapi lihat bagaimana IKR sudah melakukan rotasi juga dan Boom akan berusaha untuk memberikan pressure ke arah dari BTR karena tersisanya 1 pemain mereka karena mereka sedang melakukan split. Ya, Yuhai menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak dari Bigetron Red Aliens karena ternyata TA juga berada di area ini. Zuxi tadi ketembak dari belakang, itu adalah TA, bahkan tadi saat Zuxi knock yang mendapatkan eliminationnya pun dari TA, dan ternyata satu pemain terakhir dari Bigetron